yakin semua ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil, nggak ada ibu yang tidak berusaha menjaga kandungannya, tidak menjaga kehamilan dengan baik. Janganlah kita sibuk dengan khawatir dengan masa depan anak kita, tapi jangan sampai kita mengabaikan dan melupakan masa saat ini yang untuk kita isi bersama anak-anak kita gitu. Hai Sobat YPAC Jakarta, Jakarta City Center, bersama saya Om Jerry. Alhamdulillah ada kegiatan pada pagi hari ini adalah bincang seru dengan program kita, program sharing terkait masalah edukasi, parents, dengan sekelumit kegiatan permasalahan pada cerebral palsy, khususnya pada anak dengan disabilitas. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang ibu, seorang juga yang biasa ngajar, asesor, wah banyak sekali, yaitu Bunda Javin. Hai Bunda Javin, apa kabar? Pagi, Ya. baik, Nah, kebetulan juga Bunda Javin ada seorang psikolog. Nanti akan kita banyak bincang seru kita pada pagi hari ini terkait masalah dengan cerebral palsy khususnya. Karena kebetulan pada pagi hari ini, pada hari ini juga dunia merayakan Hari Cerebral Palsy yang dikenal dengan World Cerebral Palsy Day pada pagi hari ini, gitu ya Bunda ya. Oke, mungkin sedikit banyak Bunda kebetulan mempunyai seorang anak cerebral palsy ya. Berusia berapa Bunda? Sekarang sudah 10 tahun ya. Jadi 10 tahun sudah berkenalan dengan cerebral palsy. Oke, lumayan lama juga ya Bunda ya. Dengan berbagai macam ups and down. Iya, itu ya. Yang saya mau bilang suka duka kok kayaknya nggak enak banget gitu ya. Harusnya banyakan sukanya. Banyakan gitu ya. sukanya sebenarnya. Ups and down-nya lebih ke penyesuaian kitanya aja. Iya, mungkin kita akan sedikit nih Bunda ya, karena Bunda kita tahu sudah juga ikut kegiatan di YPAC ini sudah lama ya Bunda ya? Iya. Dari usia berapa ya Bunda? Sama, jadi Javin itu 10 tahun, jadi mungkin aku di YPAC itu sekitar 9 tahunan. Oke, kurang lebih 9 tahun ya Bunda 9 tahun lebih lah ya. Iya, lumayan lama dan alhamdulillah masih terus sampai saat ini ya. Oke, gitu. Nah, begini Bunda, banyak beberapa hal yang terkait tentang penyandang disabilitas ya, khususnya masalah support system. Betul. Ya. Karena kita tahu kalau dari berdasarkan International Classification Functioning pada anak-anak dengan problem dengan disorder gitu ya, mereka mempunyai permasalahan yang terlihat bahwa anak-anak ini butuh support yang lebih sebenarnya ya. Tidak hanya cerebral palsy, mungkin anak-anak dengan disabilitas lain pun juga sangat membutuhkan itu. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit Bunda terkait masalah support system yang erat sekali dengan anak kita adalah orang tua. Nah, di sini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin masih banyak orang tua itu merasakan ansietas misalnya, merasakan problem yang saya bilang jadi masalah psikologik gitu loh Bunda ya, masalah penerimaan diri, ada juga dikenal dengan resiliensi, ketahanan dia mungkin menghadapi. Nah, mungkin sedikit bagaimana sih Bunda cara kita bisa melihat itu agar tidak masuk dalam seperti judul kita adalah overthinking. Nah, bagaimana Bunda izin? Oke, ini kita menyapa dulu ya tadi. Oke, terima kasih sebelumnya ya untuk hari ini kita bisa sharing bareng gitu ya. Di sini memang sekali lagi posisinya kebetulan saja saya seorang psikolog, tapi lebih pada karena saya juga memiliki anak yang tadi ya penyintas cerebral palsy gitu ya. Nah, jadi overthinking itu disebabkan karena apa sih gitu ya, dan wajar nggak sih seseorang itu orang tua itu overthinking sama kondisi anaknya, kondisi dirinya sendiri gitu ya, tentang kehidupannya gitu, itu wajar nggak sih gitu ya. Lalu gimana kalau si overthinking ini akhirnya nanti bisa membuat orang tua juga akhirnya terganggu dengan masalah kecemasan tadi disebutkan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu gitu, kenapa sih overthinking ini bisa terjadi? Lalu wajar atau enggak gitu ya. Overthinking sebetulnya
wajar ya, wajar terjadi sama semua manusia. Bahkan di luar dari kita mungkin orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, orang tua biasa pun pasti orang tua lainnya pun juga, apalagi udah urusan masa depan anak, Betul. urusan anak, apa-apa semuanya overthinking. Anak demam sedikit aja itu bisa mikirnya macam-macam ya. Jadi kalau apalagi ya, jadi anak demam baru sehari gitu ya, baru sehari udah, kita biasanya orang tua tuh kecemasannya udah berbeda gitu ya. Nah ditambah dengan yang bisa kita lebih maklumi lagi adalah kondisi si anak ini dengan kebutuhan khusus gitu ya. Taruhlah memang tadi cerebral palsy. Yang kita tahu cerebral palsy juga kan lebih banyak gangguannya lebih secara fungsional ya Om ya, baik secara motorik ya, mungkin mulai dari mungkin kalau ya sensorik semuanya. Kalau untuk dari segi dari mild, dari ringan ke beratnya itu kan mungkin dari sisi terapis lebih tahu ya Om ya, tapi kan kita bisa lihat bahwa anak-anak CP ini kan selain motoriknya itu ya memang pasti ya sudah jauh dari kondisi dia bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Ya, jadi itu yang membuat orang tua pasti akan lebih memiliki pemikiran-pemikiran yang nanti ke depannya bagaimana. Anak saya akan seperti apa? Kalau saya nggak ada gimana? What if kalau anak saya duluan, jadi banyak seandainya, banyak what if gitu ya. Itu akhirnya pikiran-pikiran yang bisa membuat seseorang menjadi overthinking yang akhirnya kebablasan jadi anxiety. Nah, overthinking ini kenapa bisa saya bilang wajar? Karena memang otak kita itu punya kapasitas. Ya, jadi otak manusia itu punya kapasitas yang kalau kita berikan informasi berlebihan ya. Jadi otak itu bisa digunakan dengan baik ya untuk mengelola informasi, tapi dia juga punya kapasitas yang kalau kita too much information, terlalu banyak yang kita masukkan ke kepala, dia juga akhirnya jadi kayak ngehang gitu Om. Nah, itu yang akhirnya memberikan stimulus kecemasan-kecemasan kepada psikologis kita. Nah itu yang akhirnya nggak baik. Nah kenapa dinyatakan overthinking itu dinyatakan sudah mulai tidak wajar ketika itu sudah mulai mengganggu nih. Jadi insomnia, orang tua jadi sulit tidur, terus kalau ngelihat anak jadi pesimis ya. Biasanya ya udahlah orang gini-gini aja nggak punya, terus atau tiba-tiba memutuskan untuk berhenti berusaha, biasanya ada yang kayak gitu ya. Jadi nggak sedikit di perjalanan kami 9 tahun bersama Javin ya untuk terapinya, karena memang kalau dari kami pribadi kayak kami butuh assessment diri itu 6 bulan Om. Jadi Javin bayi itu sekitar 6 bulan kami melakukan ya diskusi ya ke dokter, assessment. Jadi kita baru bisa memutuskan, oke, anak saya butuh terapi itu ketika bayi usia 8 bulan. Oke, 8 bulan kan nggak langsung kita bertemu CP Center ya, nggak langsung bertemu. Banyak perjalanan, ada proses di situ. Kita ikut baby gym, kita ikut banyak stimulus kelas-kelas yang kita ikutin sampai akhirnya kita dipertemukan gitu ya, sampai akhirnya jalannya itu kan membawa kita gitu akhirnya. Nah itu yang ingin saya pastikan di sini. Jadi saya yakin setiap orang tua punya prosesnya masing-masing. Dan disitulah dimana kita bisa lihat nih nanti overthinking ini bisa berkelanjutan atau enggak gitu ya. Karena apa? Kalau cemas di awal itu sangat wajar. Ya, karena ada 3 hal yang membuat orang takut atau membuat orang menjadi overthinking. Jadi dari sisi orang tua itu 3 ya. Yang pertama dia takut akan adanya penolakan. Ini penolakan dari lingkungan mungkin. Betul, karena memang itu support ya yang terdekat. Karena kan biasanya untuk mengumumkan kayak kita terkadang kita merasa sebagai orang tua kita tidak punya kewajiban untuk mengumumkan loh kondisi anak kita nih begini semua. Kita mungkin kalau dari sisi orang tua inginnya orang bisa mengerti sendiri dengan melihat gitu, tapi kan nggak seperti itu. Namanya juga orang awam, namanya juga pasti akan ada yang berbeda sedikit, pasti akan menarik mata kita, termasuk orang-orang terdekat. Lingkungan terdekat dulu, kakek, nenek ya, om, tante, saudara-saudara terdekatnya, sepupu gitu, itu yang harus memang ini.
Yang kedua penolakan juga dari lingkungan juga ya Om Iya, ya. Selain keluarga juga iya, tetangga, banyak hal. Lalu punya pengalaman. Akhirnya punya pengalaman yang banyak hal, misalkan pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan seperti dipersalahkan. Nah, betul. why orang selalu akan bertanya, kenapa ini bisa begini? Kenapa ini bisa Atau mungkin begini? mengarah yang negatif, Iya ya ada betul, stigma-stigma betul, khusus iya gitu mungkin ya. dulu apalagi terutama di sisi ibu ya gitu, jadi Mhm. biasanya banyak penyalahan-penyalahan. Dulu ketika hamil Gimana? bagaimana gitu, Oke. karena kan saya yakin semua ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil, nggak ada ibu yang tidak berusaha menjaga kandungannya, tidak menjaga kehamilan dengan baik gitu ya. Iya. Jadi memang semuanya sudah diatur gitu ya, kalau ibaratnya it's a gift gitu. Jangan kita tergantung, makanya nanti aku akan bahas ini bisa menjadi overthinking itu tergantung kita melihatnya dari mana gitu ya. Kita bisa Iya, oke. melihat itu sebagai suatu ya tadi kalau Mhm, dibilangnya mhm. cobaan, atau kita mau lihat itu sebagai a gift, sebagai anugerah karena memang kita dipercayanya lebih loh Betul. sama sama Tuhan gitu. Iya, Berarti oke. Tuhan percaya nih kalau kita tuh bisa Anak istimewa merawat. akan mendapatkan orang-orang tua yang istimewa, kan gitu Nah, ya iya istilahnya ya, betul. orang-orang tua yang pilihan Nah, dibilang gitu ya. betul, dibilangnya Oke, orang-orang tua pilihan, iya, tapi sebetulnya yang harus orang tua sadari adalah kita ini sebetulnya adalah orang-orang biasa, orang tua biasa yang ternyata sama Tuhan akhirnya diangkat loh menjadi, betul, dipilih untuk bisa menjadi istimewa. Nah, betul, yang bikin istimewa tuh siapa? Ya anak-anak kita, betul gitu. sekali, Kalau tanpa betul. mereka ya kita, uh, sorry Bunda Javin, it's like Bunda Javin, psikolog biasa, Iya, nggak ada itu ya. istimewanya. Iya, jadi Tapi ada nilai plusnya di orang situ ya, terlihat, Bunda. ya saya bisa, ya di sini ya Iya, kan, bisa betul. terlihat istimewa, bisa menguatkan banyak Banyak orang, orang, karena betul. orang akan melihat saya bukan sebagai psikolognya Iya, aja, tapi karena saya juga punya putra yang seorang cerebral palsy iya itu. gitu. Nah, tadi baru 2 tuh Om Iya, ya, satu lagi karena takut ada penolakan, memiliki pengalaman pengalaman yang tidak menyenangkan. menyenangkan gitu ya. Ketiga ya memang adanya kekhawatiran terhadap masa depan Oke. ya, karena tadi karena punya pengalaman yang saya aja dulu dengan kondisi begini susah Betul, sekolahnya. Saya betul. aja dulu begini dikatain sama teman, gimana nanti anak saya, Hmm, gimana nanti ini gitu ya. iya, Jadi kadang orang tuanya aja dengan yang kondisi normal pernah ngerasa ada bullying, pernah ngerasa macam-macam. Jadi kepala udah kemana-mana. betul. Ya, jadi udah mikir nanti anak saya sekolah gimana, nanti anak saya ini gimana. Nah itu akhirnya apa yang terjadi adalah kita sebagai orang tua sedikit hilang fokus. Hilang Oh, fokusnya oke, apa? gitu Betul. itu ya. Hilang Oke. fokus dengan, jangan sampai kita akhirnya hilang dengan kekiniannya si anak, masa saat Iya, ininya anak, karena kita sudah sangat terlalu mengkhawatirkan masa depannya. iya. Jadi kita lupa yang harus kita isi saat ini Oke, gitu. Karena betul. sebetulnya untuk bisa mendapatkan masa depan anak berkebutuhan khusus, anak cerebral palsy itu memiliki masa depan yang baik, Iya. itu adalah dengan mengisi saat ini, mengisi harinya, mengisi waktunya yang dia miliki saat Oke, ini iya. dengan baik. Jadi jangan sampai karena kita dengan alasan kita ini demi Hmm, masa depannya betul. dia, kita Iya, memikirkan segala kekhawatiran itu, iya. tapi kita lupa Oke, apa yang harus kita isi di sini. siap. Cukup Gitu. di situ Bunda, terima kasih. Iya, panjang Ini ya. apa namanya, saya banyak meng-highlight beberapa hal tadi yang Bunda Heeh. sampaikan ya. Sesuai dengan kita punya tagline dari Hmm. World CP Day We pada have tahun ini million juga reason ya. million reason. Jadi Betul, banyak sekali. Dan betul. dunia dikenal dengan inklusi gitu ya. Yes. Padahal kalau kita tahu bahwa inklusi ini banyak sekolah-sekolah khususnya di sekolah negeri di Jakarta khususnya ya, semuanya sudah inklusi walaupun di dalamnya mungkin masih PR-nya masih banyak nih, Mm-mm. gitu ya. Nah, terkait kegiatan ataupun sepak terjang Bunda selama 10 tahun ini mengurus, mengasuh, ya, memberikan edukasi kepada anak, apakah ada beberapa kendala Bunda nih? Ya, kira-kira nih apa sih yang sebenarnya tantangannya apa sih nih? Karena maaf kata mungkin beberapa orang tua menjadikan oke lah gitu, tapi beberapa orang tua mungkin menganggap ini suatu
beban yang Yes, harus ini kan. Karena yang saya anggap nanti ini masuknya larinya ke insecure. Nah, betul, ini juga akhirnya berdampak terhadap masalah psikologi yang nanti dampaknya panjang sekali dengan problem-problem yang lain. betul. Bagaimana Bunda dalam Oke. mengantisipasi ini? Ini karena Om Jerry tadi sudah bahas insecure, jadi aku akan bahas dulu nih. Iya. Kalau si insecure ini memang 3 serangkai sama si Oke. overthinking. Oke. Jadi overthinking menimbulkan kecemasan, menimbulkan insecure. Oke. Jadi ada anxiety juga di situ ya? Ada, karena dia Oke. cemas, dia akan merasa tidak aman, dia akan merasa insecure. Jadi mengganggu, selain mengganggu pikirannya, mengganggu keberadaannya, juga mengganggu kepercayaan dirinya. Oke. Jadi Oke. bukan hanya kepercayaan diri si anak, tapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri dia sebagai orang tua. Oke. Maaf, suka malu dengan Oke. kondisi Betul. anak. Mungkin anaknya Merasa, pede ya, sebenarnya anaknya pede. iya sebenarnya Tapi anaknya karena nggak orang tuanya apa-apa. gitu, akhirnya Betul, oke, paham. sebetulnya anaknya merasa ya memang kondisinya Iya, begitu, oke. tapi orang tuanya jadinya malu, merasa menjadi orang tua yang gagal. Maaf, Oke. dinilainya gagal ya, maksudnya dinilainya nggak bisa. Ini kenapa begitu? Jadi dia menilai dirinya sendiri itu gagal. Padahal kan enggak gitu Iya, ya. iya. Jadi dia mempunyai akhirnya menimbulkan stigma-stigma negatif terhadap dirinya sendiri. Nah itu ya. Jadi kenapa si overthinking, kecemasan dan insecure itu berteman. Oke. Jadi tiga serangkai. Jadi kalau kita di psikologi bilang serupa tapi tak sama. Oke. Tapi Nah, rasanya tuh sama-sama sama. menimbulkan kecemasan, menimbulkan gangguan-gangguan yang Iya. akhirnya berdampaknya panjang. Dampak ini yang kita kenal dengan resiliensi ya Bunda ya. Iya, macam-macam munculnya. Macamnya, contohnya Heeh, kan banyak sekali heeh. ya. Ada makanya mungkin banyak juga mungkin orang tua untuk bikin suatu komunitas kali Bunda. Iya Itu betul. hal positif gitu Positif, ya. itu positif. Iya. Jadi salah satu untuk bisa untuk bisa mengcover ya, untuk mengatasi gitu ya, untuk mengatasi si rasa tadi insecure-nya, mengatasi Ansietasnya, kecemasannya betul. gitu ya. Itu adalah biasanya dengan kita mempunyai kumpulan grup, kumpulan Iya. komunitas yang mungkin dengan kondisi biasanya sama atau kondisi yang sama-sama orang tua cerebral palsy nih. Jadi biasanya dengan kondisi dan dari komunitas dengan kondisi yang sama itu bisa saling sharing dan Betul. menguatkan Betul. gitu. Jadi Iya. yang satu, karena dalam suatu komunitas itu nggak mungkin komunitas itu solid dengan isinya orang kuat semua. Iya. Enggak. Sama kayak tadi Om Jerry bicara nanti Bunda tentang support system. Iya. Ya. Jadi sama kayak di keluarga, suami, istri, kakek nenek. Kita tidak bisa mengharapkan semua support system itu akan selalu kuat secara bersama. Iya. Tapi kenapa disebutnya support system? Karena ketika ada yang kuat, ketika ada yang lemah, ada yang menguatkan. Iya. Gitu. Karena itu yang tadi saya highlight Bunda, up and down. Yes, yang dikatakan itu ya. up and down. Karena Jadi pada saat dia lagi down, ada ada yang support menguatkan, lagi, betul. lagi. Oke. Kalau komunitas kan gitu ya, jadi Iya. ada orang tua yang masih pesimis, Betul, ternyata betul. ada orang tua yang sudah melewati tahapan itu, Betul. penerimaannya sudah lebih baik. Dia akan memacu orang tua lainnya. Betul. Enggak kok, saya udah pernah ngelewatin ini, Oke. bisa lah antar anaknya ini. Jadi semangat lagi. Iya, gitu ya. Iya. Sama kayak suami, istri, orang tua gitu ya. Iya. Pasti nggak semua ibunya setiap hari akan tangguh. Ada yang namanya ketemu lelah. Apalagi anak CP kan memang ya secara fisik motorik secara banyak bergantung sekali secara untuk kemandirian gitu. Betul, ya. Okay. Belum butuh staminanya juga yang kuat gitu kan. Belum nanti mungkin ditambah dengan faktor-faktor psikologis lainnya, misalkan anak tantrum dan lain-lain. Itu yang akhirnya memicu kelelahan. Tapi kalau salah satu sedang lemah, kan yang salah satu mestinya bisa menguatkan. Nah, itu support system. Nah, kalau Om Jerry tadi tanya 9 tahun ini sudah melewati apa gitu ya. Tahapan yang harus dilewati pertama ya satu, kita harus lulus dulu penerimaan dirinya. Oke, gitu ya. Jadi acceptance itu jadi fondasi. Iya. Fondasi. Karena kalau ini nggak kuat akan menyebabkan fase-fase yang lain. Ada kadang-kadang nih kita kenal fase anger. Iya, ya, betul. Atau fase jadi tahapan denial dan lain-lain ya. Jadi ada yang biasanya bilang acceptance ya saya udah terima kok gitu. Tapi seandainya dulu nih dia nih begini-begini. Jadi kalau masih ada kata seandainya turun ya, lagi. Itu turun. Jadi it means belum. Itu berarti Anda belum accept.
Oh, oke. Kalau kamu sudah accept, berarti ya udah terjadi, ya sekarang saya melakukan ini. Jadi kalau itu sudah terjadi, yang mau kita lakukan tuh apa? Tapi bukan lagi, andai ya dulu tuh saya milih ini, jadi udah bukan lagi masanya menyesalkan pemilihan, maaf rumah sakit, menyesalkan program-program hamil, menyesalkan kesehatan zaman dulu gitu. Jadi ketika ini sudah terjadi, maka terima lalu apa yang akan kamu lakukan? What the next gitu. Itu yang tahapan yang menurut saya jalani gitu ya. Jadi waktu itu sama suami kita lakukan CT scan, mungkin ya udah harus ke neuro. Takut nggak? Awalnya takut Om. Buat ke dokter aja kita takut. Tapi kan berdiskusi berdua itu bilang, ya udah kan kalau nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau ada apa-apa, kita lebih tahu itu lebih cepat dan kita tahu mau ngapain. Jadi itu ya udah. Jadi yang di benak saya waktu itu adalah ya sudah memang harus dihadapi. Takut itu harus dihadapi. Ternyata tipsnya nih nanti nih jadi harus di highlight ya. Yang namanya takut itu harus dilewati untuk bisa melewati si overthinking. Karena kenapa? Overthinking ini terjadi sama hal-hal yang memang belum dilewatin. Jadi orang kadang belum juga dijalanin udah takut duluan. Nah, jadi mendingan tips dari saya nih buat para orang tua, jalanin dulu nih. Masa kini kita bersama anak-anak baru jangan takut dulu. Karena kalau udah takut kita nggak akan pernah berani melangkah dulu sama anak-anak. Jadi yang di awal itu adalah acceptance, penerimaan, tahu kondisinya sudah di tahap yang mana, apa yang anak saya butuhkan. Jadi ketika dokter juga udah bilang ketika dokter juga sudah bilang harus membutuhkan terapi berkepanjangan, ya sudah yang kita lakukan adalah terapi gitu. Siap. Oke. Aduh seru sekali ya. Karena memang banyak sekali kita ambil dari million reason yang ada di World CB Day ya, di international itu. Ya ini yang saya mungkin highlight ya, bahwa ternyata alasannya itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang Bunda. Ya, di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Disabilitas ya, bahwa memang mereka mempunyai hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, bisa untuk bersekolah, pendidikan, kemudian sosial ekonomi dan lain-lain. Harusnya itu mereka dilindungi. Nah ini juga merupakan hal positif ya. Kenapa? Saya melihat bahwa banyak sekali problem yang belum selesai tapi harusnya bisa. Makanya di sini kita menggunakan namanya multimodal atau kita kenal dengan IPC, interprofessional kolaborasi ya. Jadi selama ini kita tahu ada dokter, ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada speech terapi, ada psikologi gitu ya, ada dietitian gitu ya, ada ortotik prostetik ya. Dan ada berbagai macam profesi yang mungkin bisa terlibat di dalamnya gitu Bunda ya. Jadi mungkin buat para orang tua, sahabat YPAC Jakarta, terus kita menggali, mencari tahu ya informasi-informasi sekarang sudah banyak sekali ya. Mungkin bisa terlibat dalam suatu komunitas, jangan sungkan, jangan malu, tanyakan karena dengan kita bersama-sama kita akan lebih kuat. Gitu ya Bunda ya. Mungkin last statement Bunda karena ini waktu juga. Kira-kira tipsnya apa nih Bunda buat para sobat YPAC Jakarta CP Center kita ini? Karena saya yakin di luar sana ingin banyak tahu kalau menghubungi Bunda kemana, nomor telepon Bunda berapa, nanti mungkin bisa. Silakan Bunda. Kalau untuk tipsnya ya pokoknya ya tadi untuk menghilangi kekhawatiran kita sama masa depan anak. Jadi janganlah kita sibuk dengan khawatir dengan masa depan anak kita, tapi jangan sampai kita mengabaikan dan melupakan masa saat ini yang untuk kita isi bersama anak-anak kita gitu ya. Karena untuk waktu kan kita tidak pernah tahu ya Om Jerry ya, untuk waktu apa yang akan terjadi. Jadi kita jalani step by step saja gitu ya. Hadapinya itu by process. Jadi day by day. Hari ini saya mau ngapain sama anak saya, hari ini program apa yang anak saya ingin lakukan gitu. Dan berhenti melihat apa yang anak kita tidak bisa. Tapi mulai melihat apa yang anak kita senangi, apa yang anak kita bisa, gitu ya. Nggak bisa-bisanya dia, serebah-rebahannya dia, pasti ada sesuatu yang dia bisa senang. Kan kita bisa lihat ya Om responnya si anak dengan sesuatu itu munculnya, misalkan mendengar sesuatu dia akan merespon gitu ya. Jadi kita lakukan. Lalu kita cari tahu tadi banyak lihat informasi.
dengan kondisi anak saya, apa hal terbaik yang bisa saya lakukan. Betul. Karena nggak perlu jauh-jauh, kadang banyak orang tua selalu berpikir, dia bisa bagus karena punya uang, punya fasilitas, tapi tidak. Yang benar adalah dia bisa bagus ketika orang tuanya mampu mengedukasi diri sendiri. Cari tahu. Karena sumber pengetahuan sekarang banyak sudah banyak bahan literasi, jadi bisa baca, bisa lihat dari YouTube gitu ya, atau mengikuti komunitas-komunitas yang mungkin tidak semua punya keberuntungan bisa mengikuti terapi secara intens mungkin Om, tapi kan ada program-program, saya harap juga nanti ke depannya pemerintah juga punya program-program terapi yang lebih banyak dan lebih layak untuk anak-anak CP gitu ya. Lalu sekolahkan, jangan sampai ini pesan yang paling saya ingin sampaikan, jangan pernah berputus asa dengan kondisi anakmu. Jadi jangan merasa mereka tidak bisa apa-apa, jangan pernah merasa mereka tidak punya masa depan lalu berhenti di situ. Berhenti terapinya, berhenti untuk buat apa sih saya sekolahkan, dia juga tidak mengerti. Gitu. Karena konsep sekolah itu bukan Anda hanya sekedar belajar membaca dan atau belajar menghitung. Sekolah itu belajar tentang kehidupan. Jadi even dia tidak bisa baca, even tidak dia bisa berhitung, dia punya sesuatu yang bisa kita ajarkan. Apapun yang dia bisa dengan kondisi rebahan, apapun yang dia bisa dengan kondisi duduk gitu ya. Jadi mengikuti caranya adalah menyekolahkan dia dengan mengikuti kebutuhan dia, mengikuti jumlah mengikuti memang kemampuannya. Ya itu tadi dilihat potensinya saja yang dia bisa saja, tidak perlu dituntut dia harus bisa apa, tidak perlu juga melihat apa yang dia tidak bisa. Siap. Aduh, makasih sekali Bunda Javin, ini sangat super sekali ya. Sobat YPAC Jakarta, itu sudah diberikan tipsnya, saya yakin bisa memberikan banyak masukan positif untuk kita semuanya di hari World CP Day pada hari ini ya Bunda ya. Dan kita kebetulan juga pakai baju hijau nih. Iya hijau, nah dan tadi hijau seperti ini, karena ini gambaran pesannya ya. begini ya. Pokoknya million reason buat seluruh anak CP di Indonesia, di dunia untuk semangat, untuk terus menjadi berdaya gitu ya. Untuk kita punya million reason untuk bisa menghargai mereka sebagai seorang individu. Kalau itu yang penting. Saya sih pentingnya itu. Jadi tidak lagi melihat mereka aneh, tidak lagi melihat mereka dengan menyingsingkan mata, tapi melihat mereka sebagai seorang individu yang bisa berdaya. Betul, iya. Demikian Sobat Visio dari Sobat YPAC Jakarta yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Kita berharap kita bisa terus ya melakukan sharing-sharing ya Bunda ya. Tapi jangan lupa Sobat YPAC ya untuk like, comment, and subscribe. Ya aduh itu yang harus penting ya. Dan jangan lupa YPAC juga inilah Bunda, kita bisa menerima kalau ada yang mau free konsultasi, monggo datang ke YPAC Jakarta. Nah itu yang penting ya. Betul. Harus banyak-banyak ini. Karena 9 tahun akhirnya kita berjalan. Nah ini Om, ini yang harus continue ya. Jadi harus terus. Betul, harus terus. Karena ya tadi terapi itu tidak bisa berhenti di situ gitu. Jadi segala sesuatu harus terus berjalan dan berhenti untuk berkata kapan. Karena kita we never know kapan. Tapi yang penting kita jalani, isi terus semampu kita. Oke, aduh. Saya kalau bicara ini kadang-kadang juga mau teardrops juga, tapi saya harus kuat gitu loh, gak boleh. Iya, 9 tahun berjalan panjang. Gak ada hitungannya, mungkin nanti next time kita pilih lagi ya Bunda ya, kita diskusi lagi, kita sharing-sharing lagi dengan apalah yang kita mau angkat nanti. Saya yakin dengan dari aspek psikologi akan banyak. Jadi gak boleh ada kata bosen dalam mendampingi anak CP. Betul. Terima kasih Sobat YPAC Jakarta. Kembali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Itu saja dari kami. Terima kasih Bunda Javin yang seorang psikologi. Ya, terima kasih. Dan kebetulan saya dengan Jerry Novarosmual mengucapkan undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi next pada bincang seru dengan program-program lain yang bisa memberikan banyak manfaat untuk Sobat YPAC di Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.